Jadi hasil kerahasiaan itu adalah kalian tidak boleh menyebarkan cerita dari teman-teman yang ada di sini ke orang lain, walaupun itu teman terdekat kalian atau keluarga sekalipun. Jadi tema konseling kelompok kita hari ini adalah burnout. Ada yang tahu nggak apa itu burnout? Coba. Saya Bu. Oke Mbak. Jadi burnout itu apa? Jadi burnout itu kejenuhan Bu. Jadi kayak kita itu awalnya kan biasanya suka itu dengan kegiatan itu, tapi tiba-tiba itu kita tuh merasa jenuh kayak nggak mood gitu Bu. Ya benar. Jadi burnout itu adalah kejenuhan atau rasa malas yang tiba-tiba muncul saat kita sedang berkegiatan atau ngapa-ngapain juga kadang juga malas. Baik, kita kayaknya masih agak canggung ya sama teman-temannya. Jadi belum kenal. Jadi kita mau ini ada SPQ. Nanti kalian bilang fakta objektif dari perasaan kalian. Contohnya kayak bahagia atau sedih. Terus nanti teman kalian bakal nebak bagaimana perasaan kalian saat ini yang fakta. Paham kan? Paham Bu. Coba Mbak yang sebelah sini. Fakta objektif. Bahagia, lemas. Bahagia dan lemas. Baik teman-teman, ayo kita tebak faktanya apa. 1, 2, 3. Lemas. Faktanya apa Mbak? Lemas. Kita kan belum ada yang pasti ada yang belum kenal nih. Iya, Bu. Teman-temannya. Coba kita perkenalan dulu. Dari mana? Muan? Dari sana. Sana ke sini. Sana. Jadi Mbak, perkenalkan nama, kelas, dan apa yang kamu sukai dan yang tidak kamu sukai. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Mardiana. Saya dari kelas 12 IPA. Hal yang membuat saya senang mendengarkan musik Bu. Kalau hal yang membuat saya jenuh banyak praktik di sekolah. Jadi yang membuat Mbak Nanda senang itu mendengarkan musik, dan yang kedua banyak praktek. Pasti kalian kesini kan ada tujuan nih. Coba disebutin tujuan kalian mengikuti konseling kelompok ini apa? Ibu tunjukkan dulu ya. Coba Mbak Laila sebutkan tujuannya. Jadi tujuan saya mengikuti konseling ini tuh biar menyelesaikan masalah saya. Terus saya kan biar semangat belajar, nggak malas-malasan gitu. Jadi tujuannya agar mendapatkan solusi dari kebingungannya. Jadi teman-teman juga bisa memberikan solusi nanti untuk tahap selanjutnya, tahap working stage di minggu depan. Baik, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada sesi kedua ini kita telah memasuki tahap working stage, di mana pada tahap ini kita dapat melampiaskan, mencurahkan apa yang membuat kalian merasa jenuh, masalah-masalah kalian. Jadi kita mulai sesinya. Siapa yang mau mengawali? Saya Bu. Baik, Mbak Meli, boleh diceritakan? Jadi gini Bu, kalau untuk hari ini saya tuh merasa pengennya tuh melakukan semua kegiatan kayak sekolah, apa-apa lah, kerjaan rumah kayak cuci piring, apa-apa itu tuh kayak banget. Pengennya tuh tiduran di kamar sama scroll itu tuh Bu.
atau kos atau Di rumah Mbak. di rumah? Iya. Kan maaf ya Mbak ya. Iya. Kan namanya juga kita perempuan ya Mbak. Apalagi kita seorang anak kan, walaupun ya oke nggak apa-apa malas, tapi masa iya kita nggak malu sama orang tua, terutama ibu kan, apalagi ibu tuh kayak 24 jam ibaratnya waktu istirahatnya tuh cuma sedikit gitu kan. Jadi kita sebagai anak ya oke lah kita nggak apa-apa mengalahkan, tapi ya harusnya nggak begitu malu lah sama ibu. Jadi menurut saya coba Mbak Mary kurangilah scrollnya, tapi bantu nggak yang mungkin nggak bantu semua pekerjaan rumah nggak apa-apa, yang penting ada yang dibantu sama ibu. Dan kalau misal sekolah, kalau sekolah Mbak Mary maksudnya karena nggak ada teman, jauh atau gimana? Jangan dulu. Tadi Mbaknya kan bilangnya jauh ya. Coba Mbaknya nyari teman yang bisa diajak bareng ke sekolah. Biasanya kan kalau ada teman berangkat bareng ini biasanya semangat nih, kayak ada temannya nih aku harus semangat berangkat sekolahnya. Jadi itu Mbak Mary dicoba saran Mbak Nanda, cari teman buat berangkat, terus di rumah juga bantu-bantunya, walaupun cuma 1-2 kerjaan rumah. Baik, jadi tahap kedua kita, pertemuan kedua kita ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kesini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi kita sudah ada di tahap terakhir. Jadi di sini Ibu mau nanya ini perkembangan dari kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini bagaimana? Coba Mbak Dia, bagaimana perkembangannya Mbak? Menurut saya perkembangannya itu semakin pesat Bu. Jadi saya itu kalau sekarang itu kalau berangkat sekolah itu nggak malas-malas. Sekarang ada temennya Mbak Mary juga semakin semangat lagi Bu sekolahnya. Jadi kita udah banyak perubahan lah Bu dari kita mengikuti konseling ini Bu. Jadi sekarang ini barengan berangkatnya. Iya Bu. Ternyata rumah kita dekat. Oh, Sebelumnya nggak tahu jadi Bu. kenalnya dari sini. Iya. Terus dulu dong. Oke, Ibu mau tanya nih, coba di-rating progres kita dari pertemuan pertama sampai terakhir ini ratingnya berapa? Coba Mas Febri, berapa? 9 Bu. 9/10. Ya. Mbak Febri? Aku 9,7/10. 9,7. Besar banget. Baik, jadi progres kita termasuk baik ya untuk konseling kelompok ini. Terima kasih untuk kalian telah mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam